Puji Tuhan. Minggu lalu saudara ingat saya menyampaikan mengenai apa? Ingat bengkel? Bengkel iblis. Saudara harus ingat ya. Iblis punya workshop, punya bengkel. Dia urus semua apa yang mempengaruhi manusia supaya manusia tidak mencapai tujuan hidupnya, supaya manusia kalahan. Di lagu Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Tetapi seringkali kita saat menghadapi sesuatu kita kalahan. Jangan sampai itu terjadi. Saudara harus mengingat bahwa di El Shaddai, ya, nama El Shaddai itu Allah yang besar, Allah yang kuasa. Ada satu lagi arti yang jarang disampaikan, yang jarang dimengerti, yaitu the many breasted God. Artinya oh my, artinya Tuhan yang punya banyak tetek. Artinya apa tetek ini? Pemeliharaan, saudara. Itu istilah ya, bukan Tuhan terus gambarnya bergelantungan teteknya, enggak. Jangan bayangkan itu. Tetapi dia yang memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya begitu berkelimpahan, begitu meluap-luap. Dia punya resources, punya sumber. Dia mengasihi kita asal kita percaya. Nah, seringkali kita nggak percaya sehingga tergantung iman kita itu terjadi. Ya, minggu lalu saya berbicara mengenai bagaimana bangsa Israel mereka jatuh karena mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain. Ketika kita ini mulai noleh dan berpikir aku harus seperti dia, maka disitulah mulai kejatuhan seorang. Karena kita diciptakan dengan spesial, kita diciptakan satu dengan lain berbeda. Itu sebabnya suami istri berbeda, memang beda. Kalau beda saling mengerti, saling memahami. Enggak gini, aku ora mudeng iki wong wedok iki. Wis puluhan tahun aku urip bareng kok ora mudeng aku pikirane. Nah, coba ditanya, kesukaanmu apa sih? Yang tidak kamu sukai apa sih? Yang enggak kamu sukai dari aku apa sih? Ya. Kadang-kadang istri ditanya, "Gimana kamu kenapa?" "Enggak apa-apa, enggak apa-apa." Oh, ada apa-apa itu? Nah, wis ngomong enggak apa-apa. Ya itu pasti sambil mukain jegot terus ngomong enggak apa-apa. Itu pasti ada apa-apa ya. Pelajari kenapa dia bisa ngomong kayak gitu, kenapa mukain jegot kayak gitu. Iya. Puji Tuhan. Dan ketika kita pingin seperti orang lain, ketika kita pingin seperti tetangga kita pingin seperti bangsa-bangsa lain, maka disitulah mulai kejatuhan bangsa Israel. Kita juga demikian. Kita tidak perlu niru yang lain. Niru yang baik boleh ya. Tetapi kalau kita mau plek jiplek, ya, aku pengen seperti dia, aku pengen punya handphone seperti dia, aku pengen punya sepatu seperti dia, aku pengen punya rumah seperti dia, aku pengen punya seperti dia. Nah, itu bahaya. Mau bener apa lho Pak? Mau ayo kan lho Pak? Nah, itu bahaya ya. Nah, disitulah mulai kejatuhan bangsa Israel. Lalu saya juga menuntun saudara bagaimana kita ini di zaman yang seperti sekarang ini, di mana banyak sekali gadget itu digunakan untuk hal-hal yang salah,
makanan-makanan cepat saji yang salah, yang merusak tubuh kita, bahkan mempengaruhi rohani kita, itu semuanya akan membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau anak-anak mulai dirusak dengan gadget di masa mudanya, mereka tidak bersosialisasi, mereka tidak main-main lagi, main zaman kita dulu ya, ibu-ibu ya, engklek ya, jalungan, bakso dor, lalu apa itu dakon, terus ini apa? Bekelan ya, lalu kalau kita main apa namanya itu 41 ya, terus dicoret gini, sing kalah dicoret nganggo kukur, dicoret nganggo tepung, terus sing kalah dicoret nganggo lipstik, pakai lipstik matanya. Terus sing kalah ada lagi yang suruh minum air segelas. Nah, kita kalau memang bikin ya seru daripada sekarang game, anak-anak main game. Nah, akhirnya merusak. Itu ternyata sudah dirancang di bengkelnya iblis, supaya anak-anak tidak nurut orang tua, supaya anak-anak memberontak, supaya anak-anak hanya terpaku kepada HP mereka dan mereka hilang di dunia maya. Anak-anak kecil sekarang sudah pada nonton film porno. Bapak Ibu hati-hati dengan anak-anak kalian ya. Karena anak-anak kecil memang dibuat mudah ke sana dan akhirnya kehilangan masa mudanya. Nah, dari sana akhirnya mereka meminta supaya mereka punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Nah, raja ini diminta dan kemudian Tuhan itu secara cepat memilih yang nampaknya gagah ganteng, paling tinggi di Israel. Maka dipilihnyalah Saul menjadi raja. Ya. Lalu Saul ini, sebagaimana saudara udah tahu ceritanya, tapi mari saya ingin bongkar secara detail supaya kita tidak meniru dosa kejatuhan Saul ini, walaupun kita bukan raja ya, tetapi dosa-dosa yang dia lakukan itu sangat rentan terhadap kita-kita ya. Nah, Saul ini dipilih oleh bangsa itu dan akhirnya mereka menolak pilihan Tuhan, yaitu nabi-nabi. Maka melalui Samuel Tuhan memilih Raja Saul, dan Saul dibilangin nih, nanti kalau kamu jadi raja kamu harus begini-begini, kamu begini-begini, lalu kamu ini semuanya sudah diatur ya. Kamu nggak boleh sesukamu sendiri karena Tuhan sendiri yang akan nuntun kamu. Jangan bertindak sendiri, jangan bertindak saenakmu dewe. Kamu harus taat. Yes, katanya. Ya, maka Saul ini diurapi oleh Nabi Samuel, dicium, dikasihi, disayang. Terus waktu dia pergi berbalik dari Samuel, maka Saul hatinya diubah oleh Tuhan. Saudara, luar biasa ya, jarang orang itu hatinya diubah oleh Tuhan. Kita kan sering menyanyi gini, ubah hatiku, hampir nggak ada. Saudara sendiri yang harus berubah
Karena Roma 12 ayat 2 mengatakan berubahlah, ya, sesuai dengan pembaharuan akal budimu. Akal budi dibarui lewat firman, lewat pembacaan, lewat ayat-ayat, lewat firman seperti ini. Oh, akal budi saya, oh ngono to, orang itu. Jadi kalau pulang ngono kuwi orang itu. Nah, berubah. Jadi bukan Tuhan yang ngubah. Ini jarang banget. Nah, Tuhan ngubah ini mengubah hati Saul pada saat dia dibutuhkan untuk menjadi raja dengan mendadak. Ya, saat mendadak maka Tuhan mengubah hatinya. Tetapi kalau nggak dijaga, kita tahu endingnya, kita tahu akhirnya. Saul itu walaupun hatinya diubah Tuhan, tetapi ternyata dia masih daging. Ya, nah, maka Samuel berkata, nanti suatu kali aku akan datang ke Gilgal dan aku akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan aku, kata Samuel. Jadi bukan kamu, karena kamu raja, kamu tidak boleh mempersembahkan ukupan. Hanya imam, hanya nabi pilihan Tuhan. Ya, sudah jelas. Dan itu disampaikan, kalau saya hitung kira-kira ternyata 2 tahun. 2 tahun sudah diomongi. Kalau diwejangi selama 2 tahun, kalau tidak dihangatkan lagi, di-remind lagi, diingetin lagi, rupanya lupa. Firmane 2 tahun lalu opo yo? Lupa. Sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam Yosua 1 ayat 8, kita itu harus memperkatakan Taurat, yaitu firman itu siang dan malam. Ya. Kalau saudara nggak baca Alkitab, nggak baca firman, nggak dengar firman, nggak hafalin firman, wah, bakal bahaya. Kelupaan itu sangat rentan. Nah, Saul sudah dibilangin, nanti suatu kali aku akan ketemu kamu lagi di Gilgal, saatnya dimana nanti aku akan mempersembahkan persembahan. Nah, mari kita baca apa yang terjadi. 1 Samuel 13 ayat 8. Ini ceritanya di mana mereka itu sudah diserang, ya. Dari ayat 1 dulu saya akan sisir dengan cepat. Saul kira-kira menjadi raja sekian tahun. Kemudian 2 tahun yang memerintah atas Israel, 2 tahun kemudian, ya. Lalu dalam pada itu dia mengumpulkan pasukannya untuk melawan Filistin. Kemudian Filistin ini kumpul untuk berperang melawan Israel, ayat 5, dengan 3.000 kereta di Filistin. Sedangkan orang Israel itu nggak punya alat perang, nggak punya kereta-kereta kuda, nggak punya alat-alat. Yang punya cuma Saul sama anaknya aja. Jadi mereka siap melawan Filistin yang begitu banyak dengan 3.000 kereta. Bisa kebayang nggak sih 3.000 kereta? Maka orang Israel ini rasa takut, kejepit, gentar banget. Semua rakyatnya mulai kocar-kacir. Ini mana katanya Nabi Samuel mau datang? Katanya mau datang mana? Harus mempersembahkan dulu persembahan di hadapan Tuhan. Tapi mana kok nggak datang-datang? Semua gemetar. Mari kita baca ayat 8 dan 9 saudara sampai 14.
Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Dia nunggu 7 hari. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. 9. Kesalahan pertama. Harusnya siapa? Samuel. 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, juk tampaklah Samuel datang uncluk-uncluk. Saul pergi menyongsong untuk memberikan salam kepadanya. Salim. 11. Maka pikir, ini orang suka alasan. Sudah tidak taat, dia suka alasan. Karena kau nggak datang tepat waktu. Loh, tunggu dulu, matahari belum terbenam, hari belum ganti, 7 hari belum mentok sampai malam, sampai 24.00, ya. Berarti masih ada, tetapi dia berkata, karena engkau tidak datang pada waktu yang kau telah tentukan. Ajar ini. Dia malah menyalahkan Samuel. Bukannya dia, oh maafkan aku. Enggak. Dia alasan, lalu dia berkata, maka pikirku. Kalau orang sudah berkata, aku pikir, maka pikirku, ini bahaya banget di hadapan Tuhan. Saat seseorang tidak mematuhi firman Tuhan dan berkata, pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Hei, yang mohon belas kasihan Tuhan bukan elo, tahu? Tetapi hamba Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, excuse me, memberanikan diri, gak boleh sama sekali, titik at all. Gak ada itu namanya memberanikan diri. Lah soalnya gini maka aku begini. Aku tidak boleh pegang itu pelayanan. Lalu mempersembahkan korban bakaran. 13. Kata Samuel kepada Saul, ini Samuel berkata gini sama raja, perbuatanmu itu bodoh. Harusnya dengan kamu taat, Tuhan itu akan mengokohkan kerajaanmu selama-lamanya. Artinya apa? Artinya karena kamu tidak taat, maka kerajaanmu akan diberikan kepada orang lain. 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena kau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Oh, setelah itu dia tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali kepada Samuel,
dan dia langsung menghitung rakyatnya. Nah, mari kita belajar dosa apa yang membuat Tuhan itu menyesal dan menolak Saul menjadi raja. Dosa. Ya. Saya ingin kita belajar sama-sama. Ya. Jadi yang pertama kita belajar bagaimana Saul itu tidak taat. Ketidaktaatannya membuat Tuhan itu menyesal dan langsung bilang, sudah, aku udah punya pilihan yang lain. Walaupun dia masih memerintah 38 tahun lagi, tapi Tuhan sudah menolak. Dalam hati Tuhan, sudah gelo, jenenge wong gelo, ya toh. Ditambani apa wae pokoke gelo. Kowe sudah dari awal sudah belenjani, jadi aku sudah gelo. Dan kedua, dia suka alasan. Dia suka bikin alasan. Nah, soalnya ngene, maka pikirku alasan nampaknya itu cuman sepele. Nah, soalnya tak kira, maka pikirku ini gelak ke Tuhan. Tuhan kecewa banget dalam habis. Lalu dengan beralasan dia itu tadi takut. Ya. Ini orang takut. Lah soalnya nanti rakyat sudah berserak-serak menyebar. Tenang aja. Tuhan ada di sana. Raja, pemimpin harus punya iman yang teguh. Orang pada berlarian, it's okay. Ya. Di awal dia nampaknya sangat rendah hati. Waktu dipilih jadi raja, dia mau diumumkan, dia izin, delik. Lalu dia berkata, siapakah aku ini? Aku ini dari suku terkecil Benyamin. Dan keluargaku gak ada apa-apanya, kok aku dipilih. Ya. Awal bisa rendah hati, nanti lama-lama akhirnya tinggi hati. 1 sampai 15 ayat 10 sampai 30. Ini lagi juga ya, Samuel tuh ngomong sama Saul dari ayat pertama. Oke, sekarang Tuhan berkata, aku akan membalas apa yang dilakukan Amalek kepada orang Israel. Hei, tumpas semua.
Jangan ada belas kasihan, bunuh semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, domba, lembu, unta, keledai, semua dibunuh. Saul berkata pada Samuel, siap komandan. Ya. Lalu setelah itu bangsa Israel ini menyerang Amalek. Tapi rajanya nggak dibunuh, Raja Agag. Ya. Lalu Saul dan rakyat itu menyelamatkan beberapa kambing domba yang gemuk-gemuk. Wah, dipateni emang iki kok lucu yo, iki kok ginuk-ginuk yo, iki kok gemoy yo, lucu yo. Pas nggak usah wes, ini disingkirke wae. Iya apik lho itu. Lho mulune roto, kelire, nggak ada yang seperti ini. Alasan lagi. Aduh. Segala hewan yang nggak berharga, yang wah keburukan iki, ono boroke, burik, iki elek, lah iki kok sumune copot siji, sikile dingklang dan sebagainya, terus iki ditumpas. Lalu waktu Samuel datang, cepat-cepat Saul itu datang hormat nyembah. Terus Samuel berkata, apa itu yang aku dengar? Oh, aku sudah melaksanakan semua titah Tuhan. Aku dengar apa itu suara lembu mengirik. Oh, gimana ya? Itu tadi tuh rakyat katanya. Dia pakai alasan itu tadi rakyat kan untuk persembahan untuk Tuhan. Dia suka alasan unbelievable. Muter-muter pakai alasan, ngeselin banget. Lalu ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku gelo, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka ini Tuhan nyesel, Samuel sakit hati dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Oh, Samuel berkata, sudahlah, kamu itu banyak alasan. Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam, kata Saul. Oke, go ahead, ngomong. Silakan, kamu mau ngomong apa? Kurang ajar. Samuel berkata demikian, ini kata Tuhan, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan suruh engkau pergi dengan pesan pergi, tumpas orang-orang berdosa itu, yakni Amalek, perang dan binasakan mereka. Kenapa engkau tidak dengar suara Tuhan? Kenapa engkau ngambil lembu domba itu sebagai jarahan dan melakukan apa yang jahat? Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, maka ini sama dengan kejahatan. Ya, ketidaktaatan kepada Tuhan artinya kejahatan. Lalu lagi alasan lagi, dia
membela diri. Oh, aku memang mendengarkan suara Tuhan kok. Katanya, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek itu. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi dia menyisakan, dia nggak taat, tapi dia bilang aku taat kok. Aduh, gemes ya lihat orang taat. Disuruh gini gitu, disuruh gitu gini, alasannya banyak, membenarkan diri sendiri, dan artinya sombong. Banyak alasan membenarkan diri, sombong. Oh, membenarkan diri. Membenarkan diri dulu. Suka membenarkan diri. Ini sombong, walaupun sombong itu juga bisa berdiri sendiri di sini sebagai nomor 5, tetapi dosa suka membenarkan diri menjadi suatu kesombongan. Ini orang tidak takut Tuhan sama sekali. Pakai alasan, pakai alasan, pakai alasan. Kiranya di sini kita sama-sama belajar. Kalau salah, ngaku salah. Iya, saya salah memang, maafkan saya. Bukan, loh soalnya aku tidak mau mengusik, loh soalnya aku mengusik, soalnya kakean alasan. Saudara kalau di pengadilan, ya, saudara salah, lalu saudara dihakimi, hakiminya dengerin saudara, mulut saudara. Lah, soalnya orang itu gini yo, aku gini yo. Lah makanya aku gini. Hakim akan lihat ini orang tidak tobat, tidak belajar. Wes salah masih membenarkan diri, masih nantang-nantang. Hukuman diperbanyak biasanya. Hukumannya tidak diperingan tetapi diperbanyak. Lah soalnya dene ini yo. Ya aku ini. Hai. Dan dikatakan maka menyesalah Tuhan telah mengangkat Saul menjadi raja. Apa yang bisa bikin Tuhan menyesal? Dosa apa yang harus kita hindari supaya kita diperkenan sama Tuhan? Ya, ada 2 orang masuk ke bait suci. Satunya pemungut cukai. Dia sudah pukul-pukul dadanya, ampuni aku Tuhan, jauh-jauh. Dia nggak berani natap Tuhan. Dia berdiri di belakang jauh-jauh sambil gebuki. Ampuni aku Tuhan, aku nggak layak, aku dihujat semua. Sementara ada 1 orang datang, orang Farisi. Aku nggak seperti dia Tuhan. Aku bayar perpuluhan, aku bayar ini itu, aku ibadah ini dan itu. Look at him. Dia nggak layak, dia pikir. Tapi Tuhan berkata, orang yang memukuli dirinya, yang rendah hati, itu malah dibenarkan, dilayakkan Tuhan karena dia rendah hati. Yang satu kesombongan, maka Tuhan singkirkan. Tuhan tidak berkenan. Saya rindu saudara, jemaat di sini pada rendah hati. Kalau salah ngaku salah, nggak usah hubung-hubung.
Lah soalnya dekne ngene sik kok. Dadi aku ngono. Lah aku dia isik kok. Diwara isik kok. Ya aku jadi wanyel. Tak balas. Saudara, jangan mubeng-mubeng. Jangan bikin banyak alasan. Ya. Saya senang kalau ada bapak-bapak pria-pria datang ke saya konseling dan mereka bertanya, Bu Meg ini piye, Bu Meg gini-gini, saya gini-gini. Saya bilang, Bapak salah. Aduh. Beberapa bapak-bapak datang pukul kepalanya, aduh saya salah ya. Bukan, lah soalnya kan anu Bu, soalnya saya nggak seneng kayak gitu. Nggak ada yang gitu. Ya Ustaz, oke. Kalau kamu sudah membenarkan diri sendiri, silakan. Ini dosa, sombong, ya. Dan ini bikin Tuhan nyesel sama. Mari kita baca lagi 1 Samuel tadi seterusnya ayat 22 21 itu sanggahan Saul, ya, alasan Saul, rakyatnya ngambil kok. Rakyat kalau kamu rajanya nggak boleh, rakyatnya akan ngambil. Tetapi rajanya memang senang, jadi alasannya rakyat, alasan lagi. Ya, lalu jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Itu kan Saul bilang, ini kan mau buat korban buat Tuhan. Tuhan nggak seneng korban. Kalau kamu salah cari duit, kamu salah mendapatkan uang, lalu kamu pikir kamu kasih kepada Tuhan sebagai persembahan, Tuhan nggak berkenan. Jangan. Saya lebih senang ketaatan kata Tuhan daripada korban-korbanmu yang busuk itu. Ya. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Artinya Tuhan lebih senang dengan orang yang mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan suara Tuhan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan, nah sekarang kita dapatkan lagi, ketidaktaatan itu kejahatan dan pendurhakaan. Durhaka. Ketidaktaatan ini durhaka. Ya, sebab pendurhakaan sama seperti dosa tenung. Nah ini durhaka tambah lagi. Ini petenung. Dosa tenung. Ya. Dosa tenung. Dan kedegilan plus durhaka plus degil. Degil itu keras kepala, jantenan, apa? Diablek. Ya, diablek enak itu saja. Diablek. Dan kedegilan sama seperti menyembah berhala. Ini menyembah berhala. Oh, ini dosanya ini bisa di breakdown seperti ini. Ketidaktaatan itu sama dengan kejahatan, durhaka, dosa tenung, degil dablek, sama dengan menyembah berhala. Wah, wah, wah. Apa yang Saul
lakukan ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Lalu ayat 24, dagelan ini raja, dagelan tenang. Oh, Saul berkata kepada Samuel, oke, aku telah berdosa sebab telah melanggar firman Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Alasan lagi, aduh, dalam beberapa peristiwa sama dia lakukan alasan. Nah, alasan ini adalah dosa insecurity. Insecurity apa? Tidak aman, ya, tidak aman. Atau ada kata lain nggak ya? Tidak aman, insecure, alasannya luar biasa. Lalu dia bilang gini, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Sebelum ngomong ampuni tetap masih mubeng alasan. Lalu kurang ajarnya, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud nyembah Tuhan. Lalu Samuel berkata, no, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan orang yang sudah nolak Tuhan. Sebab engkau nolak firman Tuhan, aku juga tidak mau. Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ini kurang ajar lagi. Samuel akan berkata, no, aku gak akan pergi sama kamu. Lalu Samuel ini pergi, balik, dan jubah Samuel ini ya dipegangin, ditarik sampai bobrol. Wah, jubahnya terkoyak. Kemudian Samuel berkata, Tuhan juga mengoyakkan kau. Ya, dari jabatan raja pada hari ini orang sudah insecure ya, self ambition, ambisius, belum kurang ajarnya, ya itu kurang ajar itu masuk di sini, tidak taatan ini masuk semuanya. Lalu dia lebih percaya dirinya daripada percaya Nabi Samuel. Ini apa ya? Kebohongan diri, self deception. Kebohongan diri. Banyak orang nggak sadar bahwa kebohongan diri sendiri ini adalah jebakan. Ya, alasan-alasan yang diungkapkan, membenarkan diri terus, ini jebakan banget. Orang bilang jebakan Batman. Karena apa? Saat orang terus beralasan, maka dia belajar untuk gak jujur terhadap diri. Makanya kebohongan diri, gak jujur. Dia nalasin mubeng, kenapa telat? Loh, soalnya tadi macet, soalnya tadi ini kamu di mana? OTW. Padahal
jalannya memang sudah telat, tapi alasannya OTW, alasannya macet. Bilang aja, iya saya memang bangun telat, iya memang saya tadi berangkatnya telat. Ngaku aja, rendah hati. Kenapa sih? Lubang. Kenapa ini nggak dikasihkan? Ya soalnya kan kemarin kan saya lihat kamu lagi sibuk. Alasan kalau kebohongan diri. Saat seseorang mulai beralasan kebohongan diri, dia masuk dalam jebakan dan dia menjadi orang yang tidak jujur dan akhirnya tidak bisa dipercaya Tuhan. Ini dia yang terjadi. Ngeri benar. Ya. Pada saat itu tahulah kita bahwa iman dan percayanya pada Tuhan sudah nggak ada di dia. Orang kalau percaya pada Tuhan, dia nggak akan banyak alasan. Kalau dia punya iman kepada Tuhan, nggak mengajukan alasan-alasan. Dia hanya berkata, ya saya salah. Ada seorang hamba Tuhan di tahun 85-an ya. Dia terkenal banget di Amerika itu. Dia punya TV station, dia punya banyak buku-buku, dan kemudian didapati dia bersalah. Akhirnya dia dijeblosin ke penjara 45 tahun kalau nggak salah. 45 tahun. Di dalam tahun-tahun awalnya itu, dia menyadari tadinya dia banyak alasan, soalnya gini dijeblosin. Makin dia bikin alasan, makin dia diperberat hukumannya. Ya, saudara, makin saudara banyak alasan, makin saudara diperberat hukumannya. Kalau rendah hati, ya ampuni saya. Tuhan itu maknyes, ya enggak? Manusia itu maknyes daripada dengerin alasan. Ya silakan bikin alasan. Saya kalau dengar orang alasan, terus silakan. Alasanmu membuat engkau tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Nah, kemudian dia dimasukkan penjara, kalau nggak salah dengan hukuman 45 tahun. Di penjara itu dia merenung-renungkan, dia bilang, waduh, ya memang saya salah. Lalu dia nulis buku, judulnya Saya Memang Bersalah. Dan waktu buku itu dia tulis, dan kemudian dia menyesali hidupnya. Kelihatan, orang yang nyesel itu kelihatan, orang yang alasan juga kelihatan, ya. Orang nyesel remuk hatinya, gelo, aduh kecewa, saya ini salah, kok saya salah, kok saya bisa gitu, kok saya bisa kilap, ya, kelihatan. Dan dalam 5 tahun dia dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, dia nulis buku itu, Memang Saya Bersalah. Bukunya booming, laris banget. Istrinya pada saat dia dipenjarakan, istrinya lari sama laki lain. Dia bilang, aku mau istriku, aku hanya mau istriku. Tetapi istrinya lari. Ya. Dan kemudian dia mulai lagi, TV station lagi, booming lagi. Ya, berbeda dengan ini. Kalau ini banyak alasannya. Mari kita baca ayat-ayat terakhir. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 16. Ayat 14 sampai 16 saya akan bacakan. Tetapi Roh Tuhan
Tuhan telah mundur daripada Saul. Orang yang demikian ya berakhir dengan ngenas. Kalau hidupnya diisi dengan hal-hal seperti ini, maka roh Tuhan undur dari dia. Sekarang katanya ia diganggu oleh roh jahat. Yang siapa? Ya daripada Tuhan. Roh jahat. Kalau Tuhan mundur, ya yang masuk ya yang lain toh. Ya enggak? Oh, setelah iman dan percayanya sudah tidak ada, Saul ini sangat menantang di hatinya, menantang, dan akhirnya saya tambah lagi di sana, dia itu buta dan tuli secara rohani. Buta dan tuli rohani. Karena nggak mau dengar lagi suara Tuhan, dia tuli, dia buta, dia picik, dia telanjang, dia melarat, miskin, kata Wahyu. Orang yang sudah nggak mau dengar sama Tuhan, perintah Tuhan, maka itu yang terjadi. Tuhan ngambil rohnya daripadanya, dan akhirnya walaupun dia nampaknya, oh tolonglah ampuni aku, asal nggak ada itu. Orang yang tidak rendah hati minta ampun tapi asal itu bahaya. Ya, suami istri kalau ada kesalahan, anak-anak kalau ada kesalahan, bahkan orang tua kalau ada kesalahan kepada anak, mintalah maaf. Enggak cuman ya wis lah, apa belikan sepeda ya, enggak gitu. Minta maaf kepada anak. Anak itu terluka, hanya bisa disembuhkan saat orang tuanya berkata, mama salah, ampuni ya, papa salah, ampuni ya. Saya beberapa kali sama rekan-rekan kerja saya minta ampun sama mereka, saya basuh kaki mereka, saya minta mereka memaafkan saya, karena saya menyadari satu kali, ya ampun kok saya kok gini banget sih, nanti saya salah lagi, berulang lagi, nanti saya lakukan, maaf ya, kalau ada salah saya ngomong maaf ya. Jadi nggak gini, ya wis lah, iyo jajan yo tak jajake, nggak kayak gitu, ngomong verbal, maafkan saya. Ya. Dia punya hati yang memberontak, dia tidak taat, akhirnya roh Tuhan undur daripadanya. Nah, kalau roh Tuhan undur, saudara tahu siapa yang ganteni? Roh iblis. Saya rindu kita di sini belajar tidak mengulangi kesalahan Saul. Saya banyak sekali belajar mengenai kejatuhan-kejatuhan hamba Tuhan, kejatuhan orang-orang besar, ya. Saya belajar banyak sejak dini dulu. Karena apa? Kalau saya bisa mempelajari kesalahan kejatuhan mereka, maka saya bisa menghindari. Jangan saya jadi bodoh, jangan saya melakukan hal-hal seperti ini sehingga Tuhan nyesel milih saya. Saya rindu Tuhan berkenan kepada saudara yang sudah berlalu, kesalahan-kesalahan, minta ampun, nggak usah bikin banyak alasan, soale maka pikirku, maka Tuhan akan berkenan kepada saudara. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Rahmat-Mu yang masih Kau berikan kepada kami, di mana pagi hari ini kami masih dapat hidup mendengarkan firman Tuhan, mempelajari begitu banyaknya kesalahan Saul yang tertulis dalam firman Tuhan, supaya kami mempelajarinya dan kami tidak jatuh ke dalam lubang dosa yang sama. Terima kasih Tuhan membeberkan semuanya secara detail isi hati Saul. Kami rindu Tuhan, dan hamba rindu jemaat di tempat ini dan mereka yang streaming, mereka boleh mendapatkan perkenanan Tuhan selama mereka hidup. Yang sudah sombong, yang sudah insecure, yang punya ambisi, yang penuh dengan iri hatian, yang penuh dengan ketidaktaatan, penuh dengan alasan, agar pagi hari ini mereka bertobat dan berkata, ampuni aku Tuhan. Supaya aku tidak jatuh ke dalam dosa di mana Tuhan menyesal memilih aku. Nah, saat ia belajar untuk beralasan, ia belajar untuk membela diri, muter-muter tidak jujur, tidak bisa dipercaya, akhirnya roh Tuhan pergi daripadanya. Suatu rentetan dosa yang mengerikan sekali. Jauhkan dari exit family dan streaming family mereka yang mengikuti firman ini, agar mereka semuanya hidup dalam roh takut akan Tuhan, dalam kerendah hatian, dalam keamanan, dalam iman dan percaya kepada Tuhan, mempercayai bahwa saat Tuhan menyatakannya, saat Tuhan berfirman, maka kami akan menjadi pelaku-pelaku setia. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Diberkatilah setiap telinga yang dengar, dan setiap mereka yang menjadi pelaku akan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan